Ayahku adalah dewa perang. Bab 429. Penghinaan semacam ini membuat Qi Tianshan bergidik, dan dia akan memarahi mereka karena tidak menghormati saudara dewa perang sama sekali. Namun, semua bos marah. Haha, Qi Tianshan, kamu pikir kamu ini siapa? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk selalu membicarakan dewa perang Kunlun? Ya, dia adalah saudaramu, tetapi apakah perilakumu terlihat seperti saudara dari dewa perang Kunlun? Dewa perang Kunlun, senjata tajam negara, membunuh musuh negara dan menghilangkan kerugian bagi rakyat. Aku tidak menyangka memiliki saudara yang begitu hina sepertimu. Dia selalu menggunakan tanda tangannya untuk menindas semua orang. Dia bahkan menjatuhkan Nona Sen ke tanah. Saya pikir Anda baru saja bencana akan datang. Keterlaluan sekali. Aku hanya tidak mengerti mengapa Dewa Perang Kunlun memiliki saudara seperti itu. Itu hanya merusak reputasi Dewa Perang dan merusak tradisi keluarga. Ya, jika tidak ada yang lain, dari semua orang yang menghadiri jamuan makan, siapa yang menganggapmu tinggi? Siapa yang tidak menghormatimu di permukaan, tapi diam-diam mereka memperlakukanmu seperti tikus yang hanya tahu cara memamerkan kekuatannya? Memalukan sekali. Sungguh memalukan bagi saudaramu. Lebih dari selusin bos meneriakkan ini, menarik orang-orang di sekitar mereka untuk datang. Mereka menyaksikan semua ini dengan tidak percaya, dan mendengarkan para bos memarahi mereka dengan sepenuh hati. Banyak orang bersorak keras, dan beberapa bahkan bertepuk tangan. Tiba-tiba, Shen Feixue menjadi semakin bingung. Qi Tianshan semakin bingung. Dia sangat marah, menunjuk ke sekeliling, dan berkata dengan keras, "Bagus sekali. Bagus sekali. Saya ingat apa yang Anda tepuk tangan. Saya juga ingat mereka yang bertepuk tangan, dan selusin dari Anda. Aku juga akan mengingat pria yang meremehkan orang lain. Aku akan memberitahu adikku nanti bahwa aku akan menutup semua rumahmu satu persatu dan menghancurkan keluargamu. Adikku sangat patuh padaku. Aku sudah merawatnya sejak dia masih kecil. Bisa dibilang tanpa aku, tidak akan ada hadiah untuknya. Aku adalah dia, dan dia adalah aku. Apa yang aku katakan adalah apa yang dia katakan. Apa yang ingin aku lakukan adalah apa yang akan dia lakukan. Kalian semua mati." Begitu dia selesai berbicara, suara yang sangat menyeramkan datang dari belakangnya. "Menurutku orang yang ditakdirkan untuk mati bukanlah orang lain, tapi kamu." Qi Tianshan tertawa terbahak-bahak, dari mana bajingan ini berasal dan berani mengatakan hal seperti itu kepadaku. Sekarang aku bisa menelepon saudaraku hanya dengan satu panggilan telepon. Aku pasti harus memotongmu menjadi beberapa bagian saat itu juga. Bunuh ayam untuk menakuti monyet. Lihat apa yang berani dilakukan kucing dan anjing di sekitar sini. Mereka semua harus berlutut di hadapanku, Qi Tianshan, dan meminta maaf. Apakah kamu percaya atau tidak? Tiba-tiba dia berbalik dan jarinya keluar. Dia menunjuk seseorang yang baru saja berjalan. Tapi sekaligus, bukan orang itu yang membuatmu takut. Tapi Qi Tianshan. Ekspresinya berubah drastis dan seluruh tubuhnya menjadi kaku. Jari-jari yang terulur, yang penuh kekuatan, terus gemetar. Kunlun, kenapa kamu? Kenapa? Kenapa kamu ada di sini?" Saat dia berbicara, dia merasa bersalah untuk beberapa saat. Pengunjungnya tidak lain adalah Qi Kunlun. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dengan ekspresi tajam dan marah di wajahnya. "Jangan melawan dengan amarah. Datanglah perlahan." Dia berjalan melewati lengan Qi Tianshan yang masih terangkat dan berjalan ke bahu saudaranya, hampir bahu-membahu dengannya. Dewa Perang menundukkan kepalanya sedikit dan berkata-kata demi kata, "Saudaraku, sepertinya aku telah memperingatkanmu untuk tidak menyakiti Nona Sen lagi, tidak menyerangnya lagi, dan melepaskan semua angan-anganmu tentang dia. Kamu tidak memenuhi syarat untuk memilikinya. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatu Nona Sen. Kamu tidak mendengarkan apa yang aku katakan." Ngomong-ngomong, suasananya cukup damai dan tenang. Tampaknya dia tidak terlalu marah. Hanya peringatan. Qi Tianshan tidak bisa menahan nafas lega setelah mendengar ini, dia berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, bagaimana kamu bisa mengatakan itu kepadaku? Aku saudaramu, ditambah. Kamu sekarang adalah Dewa Perang Junior. Sebagai saudara Dewa Perang, bagaimana mungkin aku tidak layak untuk Shen Feixue? Dia hanya anggota dari 7 keluarga besar, dan dia adalah putri kecil dari keluarga Shen. Siapa yang tidak dihargai? Saya juga ingin mengatakan bahwa dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatu saya. Saya menyukainya. Itu adalah berkahnya. Bukankah seperti ini?" Dia juga merentangkan tangannya dan terlihat tidak bersalah.
Mata Qi Kunlun tiba-tiba menjadi lebih tajam, penuh dengan niat membunuh. Dia juga berusaha keras untuk menahan amarahnya dan berkata perlahan, "Saudaraku, saya menyarankan Anda untuk meminta maaf kepada Nona Sen sekarang, dan di depannya, di depan saya, di depan semua orang yang hadir. Berjanjilah padanya. Tidak akan ada pelecehan lagi. Kamu tidak akan terobsesi dengannya lagi. Jika Nona Sen tidak mau memaafkanmu, berlututlah dan tampar dirimu sendiri sampai Nona Sen bersedia memaafkanmu." Setelah jeda, dia menambahkan, "Adikku hanya bisa banyak membantumu. Tolong, jaga dirimu baik-baik." Kata-katanya serius dan memiliki niat baik. Qi Tianshan tertawa keras dan menamparkan bahu Qi Kunlun dengan keras. "Saudaraku, kamu benar-benar pandai bercanda. Bukankah itu berarti semua prajurit sangat serius dan tidak bisa bercanda sama sekali? Mengapa ada sesuatu yang berbeda pada dirimu, Dewa Perang Junior? Apakah kamu baru saja memasuki sekuens resmi God of War? Apakah kamu bersemangat, dan apakah kamu sengaja menggoda saudaramu? Jangan katakan ini di depan banyak orang. Ayo pulang. Belum selesai." Qi Kunlun menghentikannya setiap kata. "Mengganggu. Saudaraku, izinkan aku memberitahumu untuk terakhir kalinya, aku tidak bercanda, dan aku tidak hanya memperingatkanmu, tapi, aku sangat berharap kamu meminta maaf kepada Nona Sen dan meminta maaf padanya, kalau begitu. Kamu tidak akan mati. Kalau tidak, hidupmu akan dalam bahaya. Tolong dengarkan adikmu, oke?" Kata-katanya tampak semakin serius. Bahkan, ada sedikit tanda-tanda memohon. Qi Tianshan masih menggelengkan kepalanya dan berkata dengan marah, "Baiklah, saudara. Apakah kamu harus mengatakan hal seperti itu kepadaku di depan banyak orang? Kita adalah saudara. Aku baru saja memberitahu semua orang bahwa jika aku tidak membesarkanmu dan mengajarimu dengan baik, kamu tidak akan berada di tempatmu sekarang. Kamu harus berterima kasih padaku di depan semua orang. Daripada memarahiku seperti ini, menggodaku seperti ini. Tahukah kamu kalau ini akan membuat kakak sangat sedih?" Dia mengangkat dua jari dan menyodok jantungnya. Qi Kunlun menarik napas dalam-dalam dan mengucapkan 4 kata dengan sungguh-sungguh, itu saja. Setiap kata mengungkapkan kekecewaan yang mendalam. Mengungkap kemarahan yang mendalam. Mengungkap kedalaman. Tidak ada yang bisa Anda lakukan. Qi Tianshan masih tersenyum di sana, "Saudaraku, Oke, berhentilah bicara yang tidak masuk akal kepadaku. Aku saudaramu. Jika ada sesuatu yang kita berdua bersaudara tidak bisa akur, saya yakin Anda akan melindungi saya." Ngomong-ngomong, selusin orang ini tidak mendengarkan saya dan harus memberikan perintah kepada Shen Feixue. Sekarang saya akan menyusahkan Anda untuk memberi tahu mereka. Jika kamu masih berani melakukan ini, kamu pasti akan dihukum berat. Biarkan mereka tahu betapa kuatnya keluarga Dewa Perang. Qi Kunlun menghela nafas lagi dan berkata perlahan, "Baru saja, mereka semua memanggilku satu persatu. Mereka merasa sangat bingung karena aku meminta mereka untuk berada di sini. Berikan daftarnya pada Nona Sen. Tetapi bagi Anda, sebagai saudara laki-laki saya, Anda mengatakan kepada mereka atas nama saya untuk tidak memberikan perintah kepada Nona Sen, jadi mereka datang untuk bertanya kepada saya, dan saya memberikan jawaban yang jelas. Jangan khawatirkan kamu, ini pesananku, dengarkan saja aku. Jadi, mereka ada di sini lagi sekarang dan ingin memberi perintah kepada Nona Sen." Bab 430. Mendengar kata-kata ini, Shen Feixue sangat tercengang. "Apa? Dewa Perang Qi, kenapa kamu melakukan ini? Ini pesanan hampir 500 juta, berikan saja padaku seperti ini." Qi Tianshan semakin mengertakkan gigi. Dia berteriak, "Saudaraku, apakah benar ada yang salah dengan pikiranmu? Apakah itu terjadi dalam perang? Mengapa kamu tidak menjaga perasaan saudaraku sama sekali? Kamu jelas tahu bahwa aku menyukai Shen Feixue. Aku ingin dia menjadi wanitaku. Kamu sebenarnya..." Saat dia berbicara, dia membuka gigi dan cakarnya, mengangkat satu jari dan melambaikannya secara acak. Itu hendak menyodok wajah Qi Kunlun. Tiba-tiba, gerakan Qi Kunlun seperti kilat, dia meraih jarinya dan kemudian mematahkannya. Klik. Tiba-tiba, semua orang di sekitarnya berseru. Qi Tianshan berteriak lebih keras. Dia berteriak tak percaya, "Qi Kunlun, apa yang kamu lakukan? Kamu berani mematahkan jariku, apa kamu gila? Aku saudaramu, aku." Belum selesai. Sebuah tamparan menghantam wajahnya dengan keras. Inilah kekuatan Dewa Perang. Meskipun dia tidak menggunakan keahliannya untuk menghadapi musuh, dia tetap sangat kuat. Sebuah tamparan.
Pemukulan itu membuat seluruh wajah Qi Tianshan berubah bentuk. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Faktanya, 5 atau 6 gigi tanggal. Qi Kunlun menamparnya dengan punggung tangannya. Punggung tangannya yang tebal kembali menghantam wajah kakaknya dengan keras. Sama seperti dia baru saja memukul Fei Xue. Seluruh wajahnya terkena, dan dia terbang dengan ganas ke sisi lain, mengeluarkan seteguk darah lagi. Bahkan, sepasang anak panah berdarah keluar dari kedua lubang hidung. Lebih banyak gigi yang copot. Qi Tianshan membuka mulutnya karena tidak percaya dan bertanya dengan samar sambil muntah darah, "Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu melakukan ini? Saya saudara kandungmu. Kamu memukulku seperti ini, kamu." Sebelum dia selesai berbicara, terdengar suara gertakan berulang kali. Qi Kunlun dengan erat menggenggam jarinya yang patah. Pegang tangannya. Tamparan lainnya terus bergerak ke kiri dan ke kanan, tamparan demi tamparan. Tak kenal belas kasihan. Semua orang di sekitar tercengang. Qi Kunlun. Pemukulan itu membuat wajah Qi Tianshan hancur berkeping-keping. Pangkal hidungnya patah. Matanya benar-benar merah. Pukul dia dengan keras hingga wajahnya berubah menjadi kepala babi, atau kepala babi mati. Aku menamparnya 20 kali. Di sampingnya, Shen Fei Xue berteriak, "Sudah cukup, Dewa Perang Qi. Jangan berkelahi lagi. Saudaramu akan dipukuli sampai mati olehmu." Saat itulah Qi Kunlun menghentikan tangannya dan tiba-tiba menendang perut Qi Tianshan. Tendangan itu membuatnya terbang mundur 7 atau 8 meter dan membentur tembok dengan keras. Kemudian, Qi Tianshan jatuh ke tanah dan tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, yang bahkan berisi pecahan organ dalam. Dia terengah-engah, dan darah mengalir dari 7 lubangnya. Saya terdiam. Qi Kunlun melangkah mendekat dengan sedikit rasa bersalah di wajahnya, tapi terlebih lagi, ini sengit. Ini kekerasan. Itu adalah kemarahan terhadap saudaraku yang tidak patuh. Kemarahan yang keterlaluan. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Saudaraku, maafkan aku hanya berpikir. Aku belum pernah memiliki saudara sepertimu. Malam ini, aku harus memukulmu sampai mati. Kamu sendiri yang memintanya. Aku sudah mencoba membujukmu beberapa kali, tapi jika kamu tidak mendengarkan, jangan salahkan aku karena terlalu kasar. Aku masih ingin kamu menjadi saudaraku di kehidupan selanjutnya, tapi, aku harap kamu jangan terlalu sombong. Aku harap kamu bisa mendengarkanku. Jangan lakukan hal bodoh seperti itu lagi." Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, "Orang tuaku, aku akan menjelaskannya dengan hati-hati." Karena itu, dia sudah berjalan ke Qi Tianshan, tiba-tiba mengangkat kakinya yang besar, menggunakan seluruh kekuatannya, dan menginjak jantungnya dengan keras. Langkah ini, dengan skill junior God of War-nya, sudah cukup untuk menghancurkan semua tulang rusuk Qi Tianshan. Dia bahkan menginjak jantungnya dan menghancurkannya berkeping-keping. Begitu dia mengangkat kakinya, Qi Tianshan merasakan aura pembunuh yang tak tertandingi. Bahkan, sudah terlihat kematian berdiri di dekatnya, menunggu untuk membawanya ke neraka. Dia berteriak, "Saudaraku, jangan bunuh aku. Aku tahu kesalahanku. Aku tidak berani lagi. Aku benar-benar tidak berani lagi. Sudah terlambat. Kamu tidak tahu betapa bodohnya hal yang kamu lakukan." Qi Kunlun berkata dengan keras. Masih ada sedikit isak tangis dalam suaranya. Ada juga air mata di matanya. Bagaimanapun, ini adalah saudara kandungnya, dan memang saudara kandung yang membesarkannya sejak kecil. Meski dia bisa menjadi dewa perang, itu tidak ada hubungannya dengan saudaranya ini. Tapi, tidak diragukan lagi. Kakak ini baik padanya sejak dia masih muda, tapi siapa yang membuatnya menyinggung dewa perang tertinggi? Siapa yang mengizinkan dia menindas wanita dewa perang tertinggi lagi dan lagi? Siapa yang menyuruhnya untuk tidak mendengarkan nasihat? Qi Kunlun telah memberikan banyak peluang sebelumnya. Dia hanya tidak mendengarkan. Jalani saja jalanmu sendiri. Apa yang bisa dilakukan dewa perang Kunlun? Hanya membunuh. Tepat ketika kaki besar itu hendak meremukkan dada Qi Tianshan, Shen Fei Xue bergegas mendekat, meraih salah satu lengan Qi Kunlun, dan menariknya tiba-tiba. Dengan kemampuan Shen Fei Xue, dia tidak bisa menyingkirkan Dewa Perang Kunlun, tapi dia adalah wanita Dewa Perang tertinggi, jadi Qi Kunlun harus menyingkir. Dia tersenyum pahit, "Nona Shen, saya benar-benar minta maaf. Tetapi Anda dapat yakin bahwa saudara saya tidak akan pernah mengganggu Anda lagi. Saya akan menginjak-injaknya sampai mati sekarang." Pembicaraan. Dia akan menginjak dada Qi Tianshan lagi.
Sen Feixue dengan cepat berkata dengan keras, oke. Sudah cukup. Berhenti menginjaknya, itu saja. Kakakmu telah dipukuli sampai mati olehmu. Bagaimanapun juga, dia adalah saudara kandungmu. Apapun yang terjadi, kamu tidak bisa membunuhnya. Masalah ini bukan masalah besar. Dia telah menerima cukup banyak pelajaran. Demi aku, tolong selamatkan dia. Aku berjanji akan memaafkannya dan aku tidak akan berdebat dengannya, oke. Saat dia mengatakan itu, Sen Feixue masih terlihat bingung. Saya benar-benar tidak dapat memahaminya. Mengapa Qi Kunlun membela dirinya sendiri seperti ini? Bukankah dia harus mendengarkan saudaranya? Qi Kunlun menghela nafas pelan, tapi wajahnya kembali bersinar. Dia bertanya dengan penuh harapan, Nona Sen, apakah Anda benar-benar bersedia melepaskan saudara laki-laki saya dan tidak berdebat dengannya? Sen Feixue, ini. Saya ingin berdebat dengannya. Aku hanya ingin dia mati. Tapi kita tidak bisa mengalahkannya sampai mati. Inilah kehidupan manusia. Dia segera mengangguk dengan tegas, tentu saja, dia dipukuli sampai mati olehmu. Aku tidak bisa melihat dia dipukuli sampai mati olehmu, kan? Meskipun dia sangat penuh kebencian, di mataku. Ini bahkan tidak sebanding dengan seekor anjing, tapi bagaimanapun juga ini adalah kehidupan manusia. Biarkan dia pergi. Aku benar-benar tidak peduli padanya lagi, selama dia tidak menggangguku lagi di kemudian hari. Qi Kunlun mengangguk dan menunjuk ke saudara laki-lakinya yang setengah mati yang terbaring di tanah, Qi Tianshan, semoga sukses untukmu. Nona Sen menahanku dan bersedia memaafkanmu, jika tidak, aku benar-benar akan membunuhmu. Tidak masalah meskipun kamu adalah saudaraku. Karena Nona Sen adalah seseorang yang tidak boleh kamu sakiti. Setelah mengatakan itu, dia masih mengangkat salah satu kakinya yang besar dan menginjaknya dengan keras. Tiba-tiba, Qi Tianshan menjerit sangat melengking. Seluruh orang berguling-guling di sana. Meskipun Qi Kunlun tidak menginjak dadanya, dia menginjak salah satu kakinya. Kaki kirinya terinjak berkeping-keping dan tulangnya hancur total. Bersambung.